semuanya. Perkenalkan saya Helena dari tim HR-nya. Mungkin di sini dari teman-teman S2 Undip mau mengadakan survei penelitian terkait perencanaan wilayah dan kota kepada Siti Abdul Sari. Kemudian sudah dengan ini ada Bu Eti, manajer produksi, dan ini ada Pak Ferry sebagai manajer sales dan logistik nantinya. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan seputar pemasaran dan produksi telur nanti boleh ditanyakan kepada Pak Ferry maupun Bu Eti. Silahkan untuk kisaran pertanyaan juga sudah saya berikan ya Pak Bu. Nanti mungkin dari teman-teman dari Undip nanti ada pengembangan pertanyaan sedikit gitu. Nah, terus yang perlu diberitahu ada tadi yang sudah saya katakan di awal ya Pak Mas dan semuanya, karena beliau sudah janji mungkin nanti boleh dibantu vaksinasi begitu saja. Mungkin setelah ini boleh langsung dimulai saja untuk mempersingkat waktu. Nanti kalau misalnya ada apa yang perlu ditanyakan atau ada yang dibutuhkan terkait proses ruangan dan lain sebagainya boleh dikatakan ke saya atau boleh Pak Ferry juga kalau ada boleh dikatakan ke saya. Itu saja. Terima kasih, saya tinggal ke ruangan saja ya Pak Bu. Terima kasih banyak. Kalau mau jawab-jawab ya boleh loh. Monggo silakan, mungkin memperkenalkan diri dulu, kemudian terima kasih atas kesediaannya untuk menerima kami dari tim dari PWK Mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota Undip. Ini saya dengan Surya dan teman saya Mas Bayu, kemudian Mas Willy dan Mas Faiz, begitu Pak. Tujuan kami itu dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana ketahanan pangan di wilayah Kedung Sepur, yaitu Kendal, Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Gerobokan, dan Salatiga. Kemudian dalam penelitian kami ini komoditas yang kami teliti adalah beras dan telur. Untuk telur sendiri kami berdasarkan data BPS diketahui bahwa produksi telur itu dominan di Kendalnya Pak. Kemudian kami berusaha mencari perusahaan-perusahaan terkait industri itu, salah satunya CV Abdul Sari Farm ini Pak. Begitu. Kemudian mungkin untuk itu kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data terkait mungkin yang pertama kepada Bu Eti tadi karena waktu Ibu yang terbatas. Jam 11 aku mau ketemu. Oke. Setengah 12. Oke. Waktu kami cuma terbatas ya. Karena kemarin ada juga jam 9 ya. Iya. Jam saya setengah 12 ada janji juga, jadi mohon maaf kami waktunya sangat terbatas. Nanti kalau misalkan ini monggo di ini aja. Nanti bisa tiktokan lagi kalau kurang ada itu bisa. Terima kasih. Bersama. Izin Bu, jadi kami ini kan untuk masalah ketahanan pangan, jadi yang kami tanyakan itu adalah mengenai produksi bukan hanya di level perusahaan tapi level kecil. Nah, kemarin sudah di level yang farmer udah. Sekarang kami mau bertanya tentang produksi di salah satunya di CPR Busari. Kalau untuk hitungannya itu produksinya itu per hari, per bulan atau per minggu gitu untuk telurnya? Kalau kita reporting harian ada, mingguan ada, bulanan ada. Itu untuk telur-telurnya itu dikelola oleh CPR Busari atau CPR Busari itu beli dari petani-petani kecil gitu sih? Kita telur sendiri. Ya. Itu untuk pabrik telurnya di sini Pak? Peternakannya. Peternakannya di Boja. Ya, di Boja. Dari sini berapa? 15 kilo kendal. 15 kilo kendal. Ya. Untuk kapasitas produksinya itu berapa? Pabriknya itu satu aja berarti? Kita ada 3 unit layer farm. Kalau tidak salah kemarin kami sudah tanya juga kalau layer itu berarti yang sudah bertelur. Ya. Nah itu 3 unit layer itu DOC-nya itu dari kita punya kandang pulet juga. Jadi dari kecil sampai cuma tadi kan tanyanya telur layer ya. Jadi kita ada 3 unit layer, 2 unit untuk DOC dan pembesaran.
Berarti untuk DOC-nya berarti dari Agrosari sendiri ya? Enggak, biasanya kita beli. Jadi umur 0 itu kita dapat dari ada yang dari Malindo, tergantung kita dapatnya pas itu kita beli di mana. Ada yang dari CP. Soalnya kemarin kami wawancara juga sama petani kan ada juga yang dari Java kalau nggak salah. Iya, Java ada. Kalau untuk penyediaan DOC itu dari daerah mana Ibu ya, kalau boleh tahu? Malindo? Apakah Itu dari dari luar? Jawa Timur. Yang ini Tengaran ini, yang untuk Java itu Tengaran. Tengaran. Tapi yang Malindo itu dari Jawa Timur ya. Iya. Berarti kalau untuk 3 unit layer itu kapasitasnya 100.000 lebih berarti ayamnya. Lebih. Yang 1 unit 50.000. 1 unitnya lagi 100.000. 1 unitnya lagi 200.000. Itu kapasitas maksimal ya, tapi bisa lebih nggak mungkin, kurang ya. Kurang. Kalau untuk jenis pakannya itu berarti didapat dari mana ya Bu? Kita self mixing sendiri. Oh, mixing. Self mixing ya. Oh berarti yang pakan jagung sama konsentrat Iya. itu mix. Tapi untuk yang pakan jagung itu dapat dari petani sekitar Kendal. Jagungnya. Sebenarnya kita nggak tahu ya, datang kita beda lagi, beda dari percaya sendiri. Oh. Ada yang dari Kudus, dari Jepara, ada yang dari Blora mungkin. Tapi yang jelas kayaknya masih lingkup Jateng. Masih lingkup Jateng, Iya. tapi bukan di Boja berarti kan? Maksudnya Di Kendal. bukan di Kendal gitu. Kayaknya enggak, Oh. dari bawah ya. Iya. Masih di selatan. Sekitar Pulau Genti, Blora, sana-sana kayaknya. Selama beroperasi Bu, kalau petani kecil kan dia terkendala volatilitas harga. Kadang-kadang harga pangannya tiba-tiba tinggi, jadi mereka rugi. Kalau untuk Seva Agrosari itu terkendala itu atau harga konsentrat dan harga ininya? Terkendala juga sih. Oh. Cuma kita kadang-kadang punya stok jagung banyak nih, 3 bulan kita sudah sudah ada, jadi bisa diminimalisir. Berarti untuk 3 unit layer ini kan ada maksimalnya dan tiap hari kan bertelur. Itu dari Boja dikirim ke sini, baru dari sini ke mana aja Bu disebarkan pasarnya? Iya. Oh iya. Dari Boja dibawa ke sini. Iya. Kalau produksi kita saat ini ya per day-nya di 14 ton. 14 ton telur ya? Ya. Kemudian kirimannya itu bisa area Semarang sendiri, ya Semarang, Kendal, ya area Jawa Tengah ya. Kemudian bisa ke Jogja, Solo, sama ke Jakarta. Berarti kalau untuk 14 ton per telur itu maksimal Ini atau di import ya? Oh enggak. Oh ya. 14 ton per telur itu rata-rata atau maksimalnya itu? Kenapa? Per hari telurnya 14 itu rata-rata berarti bukan maksimal paling tinggi 14 itu. Maksimal. Oh maksimal ya. Nah kalau untuk Agrosari sendiri telur sudah ada. Terus apakah ada proses selanjutnya dari telur itu, maksudnya kayak diubah menjadi bentuk lain kayak tepung telur atau telur dadar tinggal dijual? Saat ini belum. Oh. Saat ini. Output produksinya memang telur itu ya Pak? Iya. Produksinya telur. Kalau untuk telurnya sendiri apa ada kayak kualitas telur omega? Iya. Kami ada 2, premium dan curah ya. Telurnya. Telur curah? Iya. Telur curah biasa maksudnya. Dan telur premium kita ada 3 macam, Sunny Choice Premium, Sunny Choice Ultra Omega, sama Agro Omega. Dari 14 ton per telur itu yang untuk premiumnya kira-kira 50% dari total itu? Belum sampai. Itu semua pasarnya ke end user, retailer, atau ada bisnis to bisnis juga? Ada B2B, ada B2C. Kemarin kalau sempat tidak salah dari dinas itu katanya
ada yang telur langsung ke pabrik roti kayak gitu. Kalau di sini ada sari roti itu Pak, bisnis salah satu bisnis itu bisnis. Salah satu customer kami saya Biasanya yang menyerap itu selain roti apa ya Pak? Selain roti, industri itu modern market, kami sebut industri juga kan? Retail ya. Mungkin industri retail ya, maksudnya ya. Kemudian selain roti, ya ini yang besar itu ya itu sih masih di Horeca, hotel, restoran, kafe. Berarti kalau untuk per hari 14 ton per telur itu apakah terserap atau kadang-kadang disimpan di gudang juga Pak? Ya nggak bisa terserap semua sih, tapi tergantung fluktuatif. Karena kan kalau curah terutama ya, terutama itu kan tergantung sama harga ya. Kan ini barang komunitas, sedangkan harga itu pasar bebas kan, maksudnya. Walaupun kadang ya pokoknya fluktuatif lah. Tapi kalau untuk level perusahaan berarti tidak usah mengikuti, apakah mengikuti yang pinsar juga atau tidak? Biasanya sebagai patokan juga. Tapi kita menentukan harga sendiri. Nah, kalau untuk yang di gudang itu Pak, kalau kemarin dari pedagang kecil, peternak kecil katanya kan telur hanya bisa sebulan. Kalau ini di gudang ada berapa waktu misalnya setelah sekian ini harus dikeluarkan gitu stoknya? Maksudnya ada apa? Maksudnya kan telur ada expirednya. Nah kalau di gudang kan pasti stok di gudang pasti habis berarti telur untuk telurnya. Pasti ada. Dan kalau untuk penyimpanan sendiri maksimal kalau untuk level skala besar ini berapa lama disimpan? Nah, ini rata-rata kita di 7 hari. 7 hari. Maksimal ya? Maksimal ya Pak? Maksimal 7 hari. Itu sudah keluar. Dan untuk gudangnya itu apakah dia gudang biasa atau kayak ada storage chillernya gitu untuk telur? Oh, enggak gudang biasa. Oh benar. Tapi hanya kita pertahankan suhu. Di sini Pak, gudang. Gudang ini? Oh, Kalau yang di Bogor itu satu komplek peternakan, satu komplek peternakan saja. satu Iya, hanya peternakan saja. maksudnya di satu area atau terpisah-pisah ada yang di Boja dari atas atau Boja di Oh bawah? iya, tadi 3 unit tadi yang sampaikan ke apa gue? Itu 3 tempat yang berbeda. Terus untuk yang pakannya tadi udah dijelaskan ada dari Surabaya, dari kalau untuk konsentratnya itu kan impor. Konsentratnya kita pakai kue gitu kebetulan pakai parfit sama multivit karbon. Parfit itu ya, tapi di sini ada satu ini payung loh. Itu pabrik di sini. Ya. Mungkin yang perlu kami pastikan Bapak Ibu, mungkin bisa dijelaskan dari awal proses produksinya dari sini Pak, dari pembelian mungkin DO chickennya hari pertama sampai nanti pengiriman itu prosesnya mungkin berapa hari dan berapa waktu dan nanti pakannya dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan lebih runut. Banyak sekali, banyak banget Mungkin garis besarnya saja dulu. Jadi ayam datang ya, itu kita pelihara selama 5 minggu di unit 1 itu. Unit namanya kita pakai sebetulnya unit DUC, unit kue. Sampai 6 minggu lah. Nanti umur 6 minggu kita pindah transisi ke kandang yang jaraknya sekitar 5 kiloan atau 3 sampai 5 kiloan. Itu ke kandang pembesaran, kandang grower namanya. Nah dari situ 13 minggu baru pindah ke layer tadi. Jadi kalau di starter DUC ya kasih makannya jelas. Dan kita pakai close. Jadi di DUC ini juga pakai close. Jadinya
Kalau mau tanya manajemen ya lama nanti. Jadi ya pakannya juga pakan DOC, umur segitu kan ada pakan DOC. Nanti bisa cari di Facebook, nanti pakannya berapanya per minggu. Proses itu tertutup. ya. Jadi kandangnya tidak terbuka. Kayak ada ayam pedaging itu tertutup gitu ya. Ya, betul. Tapi tertutup pedagingnya hanya ditutup karena bisa dibuka, ditutup ini tutup terus. Jadi kita pakai atur kelembapannya, atur suhunya sesuai kenyamanan ayam. Jadi ketika hujan badai, panas, dingin, dia level ada di suhu tersebut. Jadi ayamnya lebih nyaman. Gitu. Kalau di grower kita kandangnya terbuka. Jadi 7 sampai 13 dia dari situ. Kalau di layer 14 sampai akhir kita biasa di umur 95 minggu. Setelah akhir itu berarti dijual juga berarti ya? Iya, dijual. Oh, berarti Agrosari ini selain telur juga ada berbagai macam produk lain berarti ya? Kayak apa tadi? Akhir juga, berarti ayam pedaging juga berarti ya? Enggak. Akhir itu karena sudah tua, jadi dia sudah tidak produktif lagi. Antara pakan sama telurnya sudah tidak imbang. Dia makan tapi telurnya berkurang. Karena semakin tua pasti produksinya berkurang. Kalau sudah tidak produktif otomatis kita jual. Tidak mungkin 3 tahun dia akan telur itu nggak mungkin. Kalau untuk akhir sendiri itu dijual dalam bentuk ayam utuh atau ada proses? Ayam utuh. Itu langsung ke pasar biasa gitu atau ada pengepul gitu? Kita punya pedagang-pedagang khusus yang terima, jadi begitu ini siap akhir kita panggilin mereka. Jadi ada sekian nih, kamu hari ini kita DU-nya berapa ekor? Kali ini kita ngeluarin 40.000, berarti hari ini 4.000, besok 4.000, setiap hari 4.000 atau 5.000 ekor. Diambil beberapa batu. Ayam merah. Iya, ayam merah. Yang biasanya sih masuk di kayak soto-soto itu ya mungkin saat ini. Jadi kayak Jawa tapi lebih alot, lebih tua karena Jawa kan. Ya kayak Jawa akhirnya. Itu untuk produksinya. Ya. Kalau boleh tahu Bu, mungkin seperti gini, dalam 1000 ayam gitu Bu, dari awal, dari kecil sampai akhir itu berhasil berapa, produksi telurnya itu berapa, dan kebutuhan dananya itu berapa ya kira-kira? Bisa nggak kita memperoleh data seperti itu ya Pak? Bisa ya, kita kan hitungnya kalau hitung Atau per produksi gitu, contohnya cakap sekali produksi berapa ratus ribu itu butuh, contohnya pakannya sekian, terus nanti akan menghasilkan telur sekian sampai akhir gitu. Karena kami membutuhkan, sebenarnya ada berapa tempat ini yang harganya tuh berapa gitu, contohnya seperti itu. Kami membutuhkan data yang rigid itu kalau bisa mungkin. Nah itu paling kita pakai kisarannya kan setiap umur beda-beda ya Mas. Jadi 100.000 itu masuk di dalam satu sekalian enggak. Jadi kita hitungnya biasanya per 1.000. Lebih per ekor lah, per ekor itu kita bisa berapa ya? Kilogramnya. Nanti tak aja ya. Oh iya, kalau bisa saya mohon izin Bapak Ibu untuk satu ekor itu habis berapa kilo dan keluar berapa telur ya. Iya, mungkin seperti itu. Dan kilo ya. Bisa sih, tapi kita harus tarik data. Siap. Maaf merepotkan Bapak Ibu. Sekalian kalau boleh juga dari Pak Ferry untuk persentase atau berapa jumlah produksi telur kita yang dikirim ke masing-masing kota seperti itu Pak, kalau tidak keberatan. Karena kami sebenarnya concernnya begini, karena di Kedung Sepur ini terutama sebagai Kota Semarang sebagai kota terbesar di kawasan kita itu berapa sih supply dari kawasan sekitarnya gitu. Karena sebenarnya kami propose konsep kami itu besok akan kami soundingkan bahwa Kota Semarang dan wilayah sekitarnya itu harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Apa itu ada data surplus kah atau ternyata kurang seperti itu? Karena kita juga ternyata ada masuk produk-produk dari Blitar dan sebagainya. Makanya keluarganya parah itu. Ya. Usaha. Makanya itu kalau mungkin Bapak kalau bisa kami meminta data untuk pergi kemananya, nanti kami bisa fokus konsep dan kita soundingkan ke pemerintahan itu. Mungkin saya bisa nanti dalam bentuk persentase aja. Oh ya. Persentase aja. Kalau di dalam Kota Semarang sendiri dan sekitarnya itu
mungkin masih di 70%, 30%-nya di luar kota. Maksudnya ke Jakarta, ke ini 30%. Kalau dibandingkan Pak, kalau kita memasarkan ke dalam Semarang sekitarnya itu dengan kita pasarkan keluar itu sebenarnya lebih menguntungkan yang mana kira-kira Pak? Fluktuatif. Karena harganya juga fluktuatif. Tapi memang bagaimanapun harga di Jakarta lebih Oke ya. oke daripada di sini. Tapi kalau dihitung per transportnya, logistiknya gitu memang masih bisa mencukupi ya. kan ini kalau transport ke Jakarta kan ada kemungkinan telurnya pecah itu Pak, tapi meskipun telurnya pecah tetap marginnya tetap masih masuk aja juga. Sedangkan kalau untuk jenis produk yang ke pasar itu biasanya berarti yang premium atau yang curah? Dua macam itu. Premium ada, curah juga. Lebih banyak yang curah kan? Oh, yang curah ya? Karena memang produksi kita kan kebanyakan curah. Kalau rantai pasoknya Pak dari kita selesai produksi, kita kirim itu langsung ke pasar induk seperti itu. Kita sudah Agrosari sudah punya. Iya. Karena kan kami corporate ya, jadi kita di tipikal customer kami, even itu B2C, itu customernya adalah customer yang industrial, yang langsung pakai sendiri gitu. Jadi tidak yang ini. Tapi misalkan pun B2B ya paling ke distributor gitu. Karena kami tidak menjual retail, jadi tidak menjual retail ya, jadi ada. Termasuk yang customer itu yang melakukan proses pengepakan, ya? Maksudnya apakah pengepakannya dari sini? Dari sini. Dari sini sudah di Mika gitu ya? Oh, sudah Mika. Tergantung kebutuhan customer, bisa Mika, bisa kereta plastik, bisa kertas, bisa peti, tergantung customernya. Tapi kalau yang kayak di Indomaret, Alfamart itu memang mungkin berasal dari sini langsung gitu. Ada kemungkinan bisa jadi, tapi saat ini kan yang paling banyak kan yang kiek ya masuk ke sana ya, itu bukan dari kami. Kalau Indomaret sama kalau kan salah satunya di grosir ya. ini dan itu sudah dalam pengepakan. Sudah, kalau seperti itu sudah dalam. Kalau peran pemerintah Pak sebenarnya, Peran pemerintah. yang baik dalam produksi maupun distribusi, logistik dan sebagainya. Sebagai jauh apa? Pemerintah ada nggak? Sejauh apakah? Mungkin ini evaluasi yang lebih menantang. Tidak ada peran. Untuk stabilitas harga juga perannya juga nol. Jadi memang tidak ada approach ke pasar mungkin ya Pak. Contohnya karena kita kan diserang dari luar kota, dari Blitar itu memang tidak ada yang. Nah itu lah makanya. Kalau kemarin sih saya pernah dengar yang Jakarta itu dari luar kota pemerintahnya sampai membatasi dengan NKP 2. Jadi kalau dia jadi bagus itu. Maksudnya kalau dia dari luar pulau gitu loh. Kalau dari jadi yang masuk ke sana hanya dari Jawa aja. Sebenarnya bagus ya, itu hal-hal itu kan mengamankan juga peternak ya. Betul. Ya, tadi Mas data itu yang telur tadi selama pemeliharaan kita bisa 320 sampai 330 butir satu ekornya. Sampai di akhir ya Bu? Ya. Dan kilogramnya berarti satu ekor bisa 20 kiloan. Telurnya atau pakannya? Telurnya. Satu pakan, 1 kilogram pakan. Enggak, satu ekor 1 ekor. 120 butir. Selama produksi. Nah, selama produksi. Terus dapatnya berarti satu ekornya tadi 20 kilo. 20 kilo. Kemudian kalau pakannya banyak sih, pakannya berarti sekitar mulai kalau pakan kita mulai dari fase DOC ya, DOC, grower sampai layer totalnya sekitar 64 sampai 65, 64,5 kiloan lah. Ini juga acuannya untuk harga itu 3,3 kali harga pakan. Kalau kita
kita lakukan kan di dinas asal 3,3 kali harga pakan dijual mereka lepas. Iya. Mungkin pertanyaan paling kecil gitu. Mungkin pertanyaannya bagaimana ke Agrosari menentukan harga jual? Berarti itu lebih. Harga jual kita mengikuti pasar. Menurut pasar. Gak bisa kita jual harga sendiri. Kita susah. Maksudnya gini. Oke, kita punya barang. Tapi ketika harga pasar di sana jatuh, kita tentukan harga kita sendiri. Ya barang kita nggak keluar. Jadi rugi dan untung tergantung Pasar. pasar. Jadi tidak bisa mungkin ketika bulan-bulan bagus awal mau lebaran mau tahun baru mungkin itu yang ditanyain untung tuh. Nah itu tadi kalau kita terima untung berarti harus seperti itu kan gitu. Ketika harga pakannya harga telurnya 3,3 sekian. Kalau kita mau tadi SDR-nya kita kan 2,1. SDR pernah dengar? Belum. Ini profesi rasio. Jadi pakan yang dihabiskan untuk menghasilkan 1 kilo. Jadi tadi kalau bicara 3 koma itu kan 2,4-nya miliknya pakan. 1 komanya itu miliknya di operasional dan macam-macamnya. Sebenarnya 3,3 itu sudah pakan. Iya, 3,3 itu mungkin titik aman. Kita berarti ini kalau kita bisa jual 3,3 kali harga pakan ya, itu berarti kita untung maksudnya gitu. Nah, Pak Ferry nggak tahu harga pakan berapa ya? Jadi kalau kita menjual Pak telur gitu, berapa sih margin keuntungan kita di Agrosari sendiri? Kalau itu maksudnya gimana? Contohnya kita jual 30.000 Pak. Itu sebenarnya keuntungan kita tuh berapa persen sih dari 30? Contohnya modalnya 20 nih, berarti kita untung 10.000 seperti itu. Kalau margin, bentar ya, saya bisa menentukan ya. Tapi intinya sih tidak tinggi karena komoditas. Saya sebutkan makanya kenapa kok kita itu tidak bisa kuat karena penguatan itu sebenarnya kan dari harga pasar ya. Ketika harga itu turun terus ya kita mau nggak mau kita harus jual. Kita jual rugi pun kita jual. Kita pernah jual rugi. Ya kalau tapi kan harus keluar. Kalau barangnya nggak keluar kan malah busuk di sini. Karena sekarang kan pendek. Gitu. Bukan barang yang lama disimpan. Karena kan cash flow juga harus putar. Kalau marginnya ya saya sih mungkin nggak bisa sampaikan ya berapa ininya ya. Mungkin akan lebih ke private kalau itu ya kalau marginnya. Tapi intinya adalah tidak besar karena barang komoditas. Beda dengan barang yang produksi manufacturing. Yang kita bisa ngikutin kan. Kalau kita HPP-nya sekian, nah kita bisa jual berapa, kita mau nuntut margin berapa, itu bisa. Tapi nggak komoditas nggak bisa. Karena harganya fluktuatif dan tergantung pasar. Itu ya. Jual rugi kita jual rugi. Jadi marginnya fluktuatif. Daripada kerugian lebih besar gitu ya Pak, kalau kita simpan terus ya? Pasti. Tahun lalu kita sempat sampai scrap kira-kira 3 tonan. Pas apa fosil sekarang semua Ini tidak terjual. Jadi kita scrap. Telur itu udah mampu dijual ya kita jual. Scrap kita musnah. Dibakar apa gimana cara kalau musnahkannya? Yang dimusnahkan ya berbagai macam. Bisa pendam, bisa di ini, bisa di ini. Karena kan organik, telur kan organik ya. Pendam pun tidak pasang lingkungan. Untuk ini Pak, produk bukan produk sampingan ya. Misalkan kan kalau petelur kan ada tai ayamnya gitu, itu dijual untuk jadi pupuk atau untuk tai ayam itu udah jual kotoran itu kan jadi pupuk, itu dijual ke petani atau dibiarin aja gitu? Maksudnya Jual langsung curah gitu. Jadi kita punya dagang sekalian. Ketika ayam mau selesai akhir kan, karena dibersihin kita panggil
kita ada kotoran nih, jadi mereka datang. Jadi kita tidak mereka yang karungin, mereka yang beli gitu, langsung. Tidak ada penanganan khusus. Untuk pembelinya itu dari mana itu? Lokalan juga. Lokalnya kita bieng, kopeng, yang untuk sayur-sayur gitu. Bendungan. Ibu tahu nggak kira-kira alasannya dulu pabrik produksinya itu di Boja karena apa? Apakah memang lokasinya strategis atau memang ayam itu hidupnya di Boja, bukan hidup di Boja ya? Environmentnya sesuai atau memang ada alasan tertentu nggak kenapa di Boja? Iya. Pemilihan lokasi. Iya, pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi pastinya owner dong. Jadi, owner ya. Jadi biasanya sih cari yang jauh dari pemukiman, kemudian cari tanah yang harganya murah, yang sumber airnya ada, gitu. Dan dia mendapat izin di situ sama setempat. Ketika kita mau beli tanah itu bisa nggak itu didirikan peternakan gitu. Nah kita beli nanti nggak bisa. Konflik ya biasanya. Maksudnya salah satu kedekatan dengan Pantura itu juga menjadi apa namanya faktor yang cukup besar gitu, untuk distribusi dan sebagainya. Kalau kantornya mungkin lebih dekat sama Pantura, ya tapi kalau farmnya biasanya kan jauh-jauh memang kan, kalau kita melosok ke sana, iya. Karena pasti jauh dari pemukiman. Kurang tahu kalau poin itu yang digunakan sebagai salah satu pemikiran owner, kami juga kurang tahu. Jadi bawah masih ada teman-temannya ya? Di rumah tamu? Oh, soalnya kan tamunya tak suruh masuk ke ruang tamu, katanya ruang tamu ada tamu dari Undi. Oh? Iya, berarti enggak ya? Iya, hanya kami. Tapi berarti selain Agrosari, berarti di Boja ada perusahaan peternakan lain lainnya? Banyak sekali. Nah, kemarin dapat dari pusaka sudah kan? Sudah dari pusaka? Teman-teman sudah dari pusaka? Belum. Oh belum ya? Iya. Pusaka sebenarnya namanya kecil. Makanya kemarin tadi kan yang beli pusaka, saya pikir sudah dari pusaka. Belum. Informasi dari Iya, dari Indonesia. Saya malah menyarankan Rehobat kalau tidak salah. Rehobat. Iya, Rehobat dan Agrosari seperti itu. Pusaka ini yang Sporjo sih. oh, Dia kayaknya pengepul malah gitu ya. Teraknya kecil, dia terima dari terak kecil untuk telurnya, itunya dia Kulaknya gitu ya. Ibu kalau dari produksi sendiri kira-kira apa saja ya hambatan yang dihadapi gitu atau yang bisa hambatan produksi Contohnya pakannya yang mahal, persediaan pakan, vaksin seperti itu. vaksin. Kalau hambatan tentang kita memelihara ayam yang hasilnya nanti telur gitu maksudnya. Iya. Nah, itu ada tamu sudah nunggu sebelah sana ya. Oh, iya. Kita kasih suruh masuk dulu. Ini saya nanti ambil video untuk dokumentasikan ya. Oke. Diskusinya nanti jalan. Oh ya. Biar Jadi
mengatasi tantangan tadi ya. Iya. Yang pertama itu tentang ayam sendiri, kesehatan ayam itu sendiri. Jadi tantangan yang terbesar itu ketika musim hujan. Jadi beda ya pemeliharaan kita ketika musim hujan dan musim kemarau. Jadi saat itu kita benar-benar lebih intens pemeliharaannya. Karena kita akan dapat jagung yang agak basah, lingkungan yang lembab, kemudian amonia yang tinggi itu tantangan terbesar kita. Ada di kesehatan ayam itu sendiri. Jadi ketika musim hujan biasanya ayam sakit juga, sakitnya di situ. Jadi tantangannya di situ. Yang kedua tentang pakan. Jadi pakan itu kan berapa ya sumbangannya 70% lebih biaya pada 20%. Jadi di situ ketika pakan mahal, nah tantangannya di situ. Jadi kita akan kesulitan mencari bahan kayak bahan bakunya, jagungnya, katolnya itu akan lebih harganya naik, harganya juga besar. Jadi masalah pakan. Kemudian dari manajemen produksi itu sendiri, jadi manajemennya kita pakai closed house apa open house yang tadi. Jadi itu juga pengaruh dalam tantangan. Jadi ketika open kita akan lebih susah, ayam akan lebih sering sakit dibanding yang closed house. Jadi manajemen pengaruhnya besar juga. Kandangnya masih manual bambu atau kandangnya tinggi. Kalau udah tinggi meskipun itu kandang open masih bisa kita siasati. Karena tinggi ya jauh dari kotorannya. Karena kadang-kadang yang zaman dulu ada yang dipro sekitar 30-50% itu pengaruhnya besar terhadap kesehatan ayam yang nanti akhirnya menjadi ke produksi telurnya. Dari kemudian 3 unit layer ini tapi berarti yang di sana kandangnya udah besi semua. 75% sudah besi. Yang bambu kita lagi dalam taraf pembangunan menjadi tinggi. Tapi yang besi ini udah tinggi berarti kan? Tinggi, di atas 1,5 meter harusnya. Itu batas minimal lah. Jarak antara ayam dengan kotoran. Kalau telur ini berarti ada sertifikat kualitas juga ya? Kita ada sertifikatnya paling dari BPOM, Halal ya. Kita lagi ke NKP. Kemarin kita NKP sudah dapat, sudah. Ya kita bisa jual ke luar, tidak hanya di sektor pendagang. Luar ini ekspor luar negeri atau luar provinsi itu juga harus ada izin, ada sertifikat. Itu yang termasuk kita laporkan ke dinas itu. Katanya dinas itu kan mencatat pergerakan telur ke Pertamina saja. Ya. Apa kita juga melaporkan pergerakan telur itu ke dinas atau ya itu balik atau dinas yang nanya ke kita? Prosesnya saja. Karena kita yang mengeluarkan kafe kan dinas juga. Iya. Jadi dinas tidak tahu kita keluar berapa nggak. Membutuhkan kan kalau itu statistik mungkin ya. Kalau dinas kan hanya memberikan oh ini farm ini bebas A ini, farm ini bebas NB gitu. Terus cek secara setahun sekali dia akan terambil dari farm bahwa ternak ini ya. Dan kalau vaksinasi kita mandiri ya. Vaksinasi kita mandiri. Kadang sama vendor kita pakainya vendor apa, dia yang melakukan vaksinatornya. kalau untuk kebutuhan air peternakan itu menggunakan sumur pompa atau RTDC ya, pompa di dalam. selama ini ada kendala nggak Bu? Misalnya airnya karena musim kering sedikit atau sebenarnya untuk air itu bukan jadi kendalanya? Itu justru kendala utama air. Oh. Air itu ayam nggak makan nggak apa-apa, tapi nggak bisa tidak minum. Oh. Air itu kita dan satu hari dia nggak minum produksi bisa langsung turun 50% loh. Jadi air kita punya biasanya farm itu punya beberapa titik nih, dan kita kan tahu debitnya bisa ngukur. Jadi satu jamnya ini keluar berapa kubik ini atau berapa, kita punya anunya nih. Jadi kalau ketika sumber itu sudah mulai surut, kita tidak tiba-tiba ini, jadi kita kan buat sumur lagi gitu. Tapi itu lama 5 tahun sekali, oh ini masih layak nggak? Jadi kita di farm itu kan punya 2, ada yang punya 3, ada yang 1 sudah mumpuni, tapi kan belum sekali.
Saya belum pernah ke Boje sih, Bu. Boje itu lumayan tinggi nggak? Atau maksudnya seberapa dalam kita menggali sampai ketemu air gitu? 60 meter. 60 meter ya. Jadi memang mungkin ini berhubungan dengan perubahan iklim sendiri. Ya, berarti memang isu tersebut tuh berdampak langsung terhadap produksi telur ya, khususnya untuk sediaan air dan mungkin hujan yang tidak menentu. Jadi kita punya bak tampung yang besar. Jadi kita akan bisa ngira-ngira, oh ini debit kita masih bagus nggak? Ketika kita nyalain pompa ini, biasanya ini 2 jam terpenuhi nih baknya. Kalau ini nggak, berarti debitnya kurang. Jadi kita harus pastikan kalau kita memang kurang, kita beli air. Karena sekarang setiap beli air tinggi. Sekarang kan sudah musim betul mas, kayak di Panmas di Pansimas. Itu kan semuanya juga ngumpul nih. Nah itu kan kadang-kadang yang bikin kita di sini tadinya debitnya bagus, begitu dibikin Pansimas terus jadi berkurang. Dan saya tahu Pak, ternyata ada alat khusus. Kita ketika debitnya kurang, kita panggil orang, dia akan tahu, oh di sini memang debitnya tinggal sekian nih. Nanti dia akan jalan ke Pak, oh di sini masih bagus. Itu ada alatnya Pak. Dia perlu kayak jangkar atau apa Yeah. dia bawa. Dia bisa ngukur di sini kedalaman sekian, dia dapat berapa titik. Itu ada. Jadi kita akan panggil orang, ini masih niandak ya, debitnya berapa itu kita bisa panggil orang. Jadi dari untuk Bukan dosing itu ya. Dari sumber air. mencari dulu, ya mencari ya betul. Pasti terus dia akan tahu bahwa ini debitnya berapa. Iya bisa ngukur dia. Dan dia pastikan bayar sekian tuh saya pastikan itu dapat sekian gitu. Dia berani jamin gitu. Berarti kalau untuk Arbor Sari sendiri udah berapa lama berusaha? 40 tahun. 40 tahun. Ini ulang tahun 40 April ya. Tapi ibu itu udah 40 tahun di sini ya belum ya? Saya sudah 26. 26 tahun. Untuk kasus yang pembelian air untuk makan pakan ternak itu semakin tahun semakin sering atau biasa-biasa aja gitu? Jarang sekali ya. Jadi kita sudah bisa antisipasi. Penambahan. Ya, soalnya kita kalau beli air itu justru ketika listriknya mati lama, gensetnya kita rusak. Jadi kita antisipasi dengan beli beberapa teknik untuk memenuhi stasiun. Tapi paling tahun nggak mesti sekali, bisa 2 tahun sekali. Selama di sana saya pernah paling 2 kali dalam tahun. Dengan kalau misalnya terkait suhu itu temperatur itu apakah dalam beberapa tahun itu sudah ada mengalami peningkatan gitu untuk Kita musim kemarau ya sih meningkat itu. Ya kita bisa, ya kita hanya tinggal bisa terima kalau memang itu kita open kok. Jadinya kita paling nanti tambahan vitamin, ya kemudian kita apakah kita pernah sampai ekstrimnya, gendengnya kita kasih air. Untuk kadang-kadang yang sirkulasinya kurang bagus kita kasih kipas. Flower. kalau untuk close house tadi kan yang kita bisa lebih mengatur dari temperatur ya itu costnya cukup tinggi ya. Belum ada penelitian sih mas, ini belum ada, kita baru nyoba. Oh untuk yang layer kita sudah nyoba satu kandang, tapi di luar pulau. Dan itu bisa menekan jauh, kayak FCA tadi yang saya bilang, pakannya lebih sedikit, telurnya lebih. Akhirnya kan pakan sama telurnya kan jadi itu meningkatkan efisiensi panen. Belum dicoba di sini, tapi untuk DOC-nya sudah. Berarti yang close house tadi yang di sini adalah yang DOC sama Iya. yang grower bu? DOC saja, dari 0 sampai 6 minggu. Kalau dari sisi produksi sendiri ada nggak harapan terhadap kontribusi pemerintah dalam membantu industri telur itu sendiri?
Mungkin dua-duanya maksudnya saya. Bukan hanya produksi tapi distribusi juga. Tapi Di inputnya kalau tadi kan Ya, input dan output. kan harga berarti kan. Tapi sebenarnya ya jagungnya harganya stabil. Ya, kalau itu jagung harga jagung itu kan pengaruhnya besar. Jagung itu 50% kita pakai. Iya. Itu kalau harganya stabil kan bisa lebih bagus ya secara. Terus ya itu kestabilan harga. Dan harga telur. Biasanya ini kalau jelek itu sebenarnya kan perusahaan breeding jual telur itu ya. Itu loh, nah itu juga sebenarnya ini yang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa rahasia umum kalau telur breeding itu biasanya menjelang lebaran itu biasanya mereka malah buang. Oh, iya. Telur Yang itu ayam breeding ya dia. Breeding itu Ayam. sebenarnya nih. Ditetaskan, terlepas. Ayam dari parent stock. Nah, Harusnya kan ditetesin ini. Ditetesin tapi dijual telur. Bisa dari dulu juga, jadi harusnya ditetesin jadi ayam, tapi nggak ditetesin jadi ayam. Malah dibuang ke pasar. Jadi dijual untuk ayam kurang. Nah, tapi kan itu gelap. Itu belum. Kan gelap itu nggak boleh kan. Iya, iya. Secara rule-nya sebenarnya nggak boleh aturannya. Nah, tapi itu kita ya tahu sama tahu semuanya banyak beredar juga. Itu bisa juga jadi masukan. Tapi kita nggak mau menunjuk ya. Iya. Kita nggak mau menunjuk ya, tapi di pasar ada. Itu justru yang membuat harga telur jadi turun. Karena supply-nya banyak. Tapi alasan mereka melakukan itu kan lebih profitable untuk ditetaskan atau enggak juga? Ini ya, ini kan harga daging jelek. Daging jelek, otomatis kan Ya, banyak betul. yang tidak memelihara Ayam. ayam. Daripada Dari mereka dulu. terusnya Tidak ada permintaan ayam, otomatis kan karena tidak diproduksi nih. ya mereka buat telur. Ya, belum. Jadi siklusnya muter sebenarnya. Karena untuk broiler itu siklusnya pendek kan, 30 hari toh, 35 hari di situ. Ini permintaan nggak ada nih. Sekarang telur itu ayam dobrak ini. Iya. Satu ekornya 30.000 nih. Iya. Terang aku tak berhenti ya, aku tak berhenti gua nggak ada yang mau masuk, yang mau beli siapa? Diusinya kan gitu. Jual telur pasti laku. Mungkin saya tertarik ke masalah jagung tadi Bu. Maksudnya jagung tadi kan berarti krusial ya. Dan tadi katanya sudah ada distributornya ya. Apa namanya? Perusahaan itu udah punya supplier. Berarti dari supplier pun harganya bisa berubah-ubah juga. Iya. Itu dong nanti. Bisa. Jadi kalau nggak ada jagung, kemarau, Jadi sama supply demand lah. Semuanya juga begitu kan. hukum Suppliernya ini dari Kendal atau dari luar? dari bawah, dari sini, dari kita dia bilang dulu. Kita nggak bisa langsung ke petani. Maksudnya kan kalau di kebetulan kan kemarin ada isu bahwa petani jagung itu mereka memang bisa langsung menjual ke peternak karena sudah punya komitmen dengan tanggulan. Jadi gini Pak, kita tuh permintaan jagungnya itu dari berapa? 20 ton. Petani mana yang bisa dari 20 ton? Dia sekali panen selesai langsung, kecuali petani yang tuan tangannya ratusan hektar. Jadi petani kalau mungkin ini 1 ton, 2 ton, kita kan susah. Kita dari mana satu sekali Langsung. 20 ton, 10 ton gitu. Makanya petani-petani jarang yang, jadi petani harus ke pengepul memang. Iya. Yang petani harganya. Nanti kalau kita cerita kecil-kecil berseliweran di sini kita nggak dapat banyak caranya. Karena kita kebutuhannya tinggi. Mungkin untuk yang fisik sendiri yang kecil mungkin bisa langsung ke peternak. Itu kalau sekarang kebutuhannya memang tinggi, 30 ton. Berarti butuh petani sekali panen berapa ini misalkan? Ya mungkin apa barangkali dalam rencana ke depan itu ada petani-petani binaan Abdulsari gitu. Biasanya itu dulu nanti anunya di kayak di daerah-daerah sana, Pantura sana itu dipakai dulu, dikontrak sama kayak CP, udah bisa. Besar sih. Mereka brand kontrak sama, karena memang dia kayaknya kalah kesananya. Kalau kita masih harus terikat dengan peraturan tadi ya, distributor tadi. Iya. Tapi berarti dari supplier tadi harga jagungnya itu berarti fluktuatif itu karena
ada jagung dari Jawa Timur juga atau memang gagal panen atau gimana gitu? Karena dia harganya, saya konsep fluktuatif di sini dari 6.000 ke 8.000 kah atau 6.100 ke 6.200 ke 6.300 gitu yang bisa sangat berpengaruh gitu terhadap Sekarang ini kalau kita masih 5.000 sampai 5.500 itu masih standar gitu ya. Saya pernah juga 6.000, 7.000 karena gagal panen. Oh. Karena itu diserap semua ke CP, ke itu juga yang gitu. Bisa gagal panen, semuanya terserap ke sana. Kayak ini kemarin ada isu Bulog ngeluarinnya harus harganya 55 misalnya. Jadi petani simpan ini, tak simpan sampai harganya harus 55, kalau 51 saya nggak mau. Akhirnya jagungnya langka nih, itu juga bisa. Politik seperti itu. Iya, harga juga terpengaruh dengan politik juga. Kita mau nyimpen gitu nggak bisa kan nih. Memang kita bisa. Bisa. Oh, nyimpan dulu. Oh, telur nggak bisa, karena kita peternak kan. Jagung tapi bisa disimpan ya setelah itu. Nah, jagung masih bisa dengan kapasitas yang kita bisa ya. Kalau nggak salah ada tingkat kekeringan, tingkat Kadar air. ya kadar air tertentu ya di Kita pakai air 17% maksimal. Lebih kecil dari itu lebih bagus. Oke. Lebih lama. Itu bisa bertahan berapa lama tuh stoknya kalau untuk kadar air 17%? Simpan jagungnya disimpan. Maksimal 3 bulan. Kalau jagungnya yang bagus, biasanya kita kan kalau langsung hujan dapetnya berlevel itu kita lebih dari 3 bulan. Kita pakai yang agak-agak basah dulu. Yang kering semakin lama semakin kering. Kalau jagungnya kering semakin lama semakin bagus. Tapi kalau jagung yang agak di atas 17 begitu nih, simpan lama nanti bubuan foto itu jamur. Bubuan tahu ya? Bubur itu lama-lama ngomong ya. Untuk penyimpanannya itu ada di dekat peternakan atau di Ya, kita di sini. jadi dari sana ke sini Dari sana, maksudnya nyimpan apa ini? simpan jagungnya itu. Datangnya ke sini. Distributor sini. Diolah di sini baru peternakan. Jadi kita nyambungnya di sini. Begitu sudah jadi berupa pakan baru ke farm. Jadi farm sudah di situ pakan jadi bukan terima jagung di farm. Di sini mixing pakan di atas peternakan, telur di bawah sini. Iya, di atas bawa pakan, mobilnya turun pulang bawa telur. Mungkin ini Bu, kan karena udah 40 tahun ya, pasti ada perkembangan. Jadi di sekitar area peternakan itu apakah ada perumahan atau memang memang banyak di situ peternakan aja? Di sekitar daerah farmnya ada juga ya? Dulunya nggak ada jadi ada, dulunya ada, jadi nggak ada ya ada. Dulunya ada, Dulunya ada. Jadi nggak ada. Ada. perumahan gitu Bu? Jadi perumahan. Terus sampingnya dulu nggak ada, terus jadi ada juga ada. Kemudian pertanyaannya Bu, apakah dengan semakin mendekatnya perumahan ke peternakan itu mengganggu produksi? Mungkin mereka tidak suka dengan baunya. Stres. Maksudnya ayamnya itu tergantung dengan aktivitas di sekitar yang semakin ramai atau Enggak sih. enggak itu? Orangnya yang terganggu. Bisa. Jadi ketika bikin perumahan kok terus tidak kandang, berarti kalau mau apa enggak kan gitu. Tapi nanti juga sebenarnya dengan bikin juga. Tapi selama ini tidak ada isu konflik dengan manusia dengan kita. Karena yang bekerja orang-orang itu, Oh. orang-orang sekitar itu. Konfliknya ya paling ya kalau bau, berarti kita harus minimal itu bau, salah yang biasa yang biasanya. Nanti kita CSR kita bagi-bagi obat lalat. Untuk itu kan kalau yang kemarin peternak kecil itu Ini dong. mereka kendalanya ketika manusia beraktivitas itu akhirnya Ini aja. Sudah selesai. dia menurun ya kayak air petasan. Kalau perumahan, kamu sih perumahan tidak mengganggu. Jadi
Terus kalau sebelahnya pabrik kayu, terus bahkan kan anu juga musim-musim tertentu, pas lebaran, apa tahun baru aja, kan nggak mungkin tiap malam pakai petasan. Betul. Terakhir. Terakhir ya. Mungkin yang terakhir pertanyaan untuk Pak Ferry untuk terkait distribusi. Apa kira-kira Pak tantangan dalam distribusi telur tersebut ke wilayah Semarang khususnya sebagai tantangan distribusi ke wilayah Semarang. iya, ke kota Semarang. Kota Semarang sebenarnya nggak ada sih, cuma macet aja sih mungkin, waktu sih. Waktu karena pengiriman. Iya, waktu pengiriman. Tantangannya kebanyakan pada minta pagi customernya. Itu yang nggak susah kita untuk, karena semuanya minta pagi ya susah ya. Terus sementara itu. Kalau sarapannya sendiri sebenarnya cukup baik. Sarapannya tergantung harga. Selama ini harganya apakah? Ya kalau harga kita Oke. ya cukup nggak bagus ini. Cukup nggak bagus. Iya. Setelah- Jadi lebaran sampai dengan setelah lebaran ini harganya baru bagus. Jelek banget dulu. Sampai bisa kalau kita bisa akhirnya bisa. Saya kebetulan karena dulunya historinya adalah tahun lalu scrap, saya sangat menghindari scrap. Akhirnya saya harus nggak mau ya jual tiga dan boleh scrap. Sama juga ada kaitan dengan MBG nggak? Kan sekarang lagi makan bergizi gratis. Dulu pernah kalau kita pernah bersama sih dulu tahun lalu itu kita program stunting pemerintah kita ikut, masuk ke dalam. Terus kemudian MBG ini terus terang kemarin sebenarnya kita masuk. Tapi kan pada akhirnya pemerintahan sendiri kan baru ketatin ini negara nih, Ya. ya kan? Nah ini agak menakutkan ini. Gitu. Maksudnya kan kita nggak mau juga ketika nanti bebek kan, kita nggak mau. Tapi itu oke sebenarnya ketika yang megangnya itu bukan kita masih oke. Misalkan yang pegang pihak pertamanya yang bekerjasama dengan pemerintah nih, nah kita mensuplai kita itu dengan perjanjian kita masuk oke. Terparti ya. Tapi kalau langsung, nah itu harus ada persyaratan tertentu. Klausul ya. Ya. Mungkin satu lagi Pak, tutup ya. Mau tanya yang kan tadi pakan itu di mixing di sini, itu dikirim ke jam berapa Pak? Ke farm? Ke farm pagi. Berarti sampai siang itu kita langsung. Baru nanti dari farm itu udah masuk telur, baru nyampe ke sini lagi sore. Aktivitasnya seperti itu. Dan akhirnya dijualnya nanti besok paginya berarti. Atau langsung sore-sore bisa juga pada saat itu juga bisa. Kalau pas habis, yang Iya. kalau datang pertama udah Langsung keluar ya. Ada. Iya bisa. Belum pernah ya Pak Ferry ngalamin gitu ya. Pak Ferry kan termasuknya baru. Iya Kan sering doya aja. belum yang sampai itu. Kita sering doya aja sih. Tapi di setengah hari masih udah ngalamin. Dan kita menyediakan layanan pengantaran kalau sudah ada pelanggan yang Ada. Ini bisa sama dengan mereka ya. Cukup? Mas Ais? Cukup? Ya. Kurang nanti kita tanyain bahasnya. Siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Karena ini sudah khususnya 12. Kami yang mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menerima dengan baik. Terima kasih banyak atas semua kesalahan kami. Saya mohon maaf. Mungkin ke depan saya masih membutuhkan beberapa informasi. Mungkin nanti bisa teks ke Pak Asna. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih. Dan ini kami hanya gunakan informasi hanya untuk kepentingan studi kami Pak. Jadi tidak akan kami publis kemana-mana tanpa ada izin dari Agrosari seperti itu. Mungkin pastikan seperti itu. Ini untuk apa ya sebenarnya? Ada mata kuliah Pak. Jadi Mata kuliah.
Iya, mata kuliah jadi iya ada mata kuliah untuk perencanaan satu regional gedung sepur. Komoditasnya telur dan kami harus mengulik itu tentang input dan outputnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu dan sudah menjamu dengan baik. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya Bu, kesannya. Yuk, kami. Boleh, yuk. Waduh. Makanya sedek-sedek biar nggak jomplang. Berapa tadi Mas? Ada Mas? Apa di sini? Ya, boleh. Gimana? Nah, dah. Alatnya 10, 9. Ya, cukup ya. Kayaknya. Ada di malam. Aman ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Matanan. Amin. Ya. Terima kasih juga. Amin. Terima kasih banyak Bu, merepotkan Bapak Ibu. Aman. Yuk. Dirapikan Pak. Tapi kita bahas nanti ya. Oh iya, ini Bu. Tapi kita bahas nah. Oke. Kalau bahasnya ya. Nggih, matanan materi. Matanan nggih. Ini dua semua. Ya. Iya. Daerah bersama. Ada meeting di Bapak. Oh. Ini jangan lupa itu ya. Terima kasih banyak Mbak Asna. Terima kasih. Semuanya. Kurang aja udah tambah. Oh iya. Mohon merepotkan lagi. Tapi tidak terlalu merepotkan semua. Kami harap aja. Boleh. Nanti kalau misalnya ada yang masih kurang dan atau yang diperlukan nanti lah kabar nanti saya kontakkan ke Bu Eti, Iya. ke Pak Heri sudah atau tidak. Jih, terima kasih banyak ya. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Jih. Terima kasih monggo matur nuwun. Mari Bu Eti. Mari Bu Eti. Jadi Pak Heri sudah. Makan lagi. Udah ya.